Jelas? Oke, thank you, sudah di-record ya. Nanti yang tidak bisa join di sini bisa kita kirimkan file recordingnya. Kemudian kita duduk poin saja lah ya, biar menghemat waktu. Saya langsung share screen. Ini ada format yang akan diisi. Mohon izin, apakah sudah jelas? Ton, terbaca enggak, Ton, format Excel ini? Angkat tangan Pak Anton dan yang lain, tolong kalau ini bisa kelihatan. Nggak kelihatan ya? Baik, saya langsung saja masuk di sini. Nanti kita bicara masalah kebijakan, surat, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, untuk operator di sekolah, ini adalah format Excel kita. Tolong jangan dirubah formatnya. Untuk sekolah-sekolah, hanya mengisi di warna kuning. Nah, sedangkan untuk operator MKKS nanti blok semuanya, copy, Ctrl C, kemudian paste spesial, value. Jadi rumus-rumus di sini biar hilang ya. Itu untuk operator MKKS ketika mereka menjadi satu. Tapi kalau Bapak Ibu di sekolah, itu cukup masukkan NPSN-nya misalnya 10, 60, berapa ya? 3301 misalnya. Nah, dia akan muncul di sini langsung ketika NPSN Bapak Ibu benar. Jadi mulai dari NPSN, nama sekolah, dan kabupaten ini kita pastikan tidak ada kesalahan lagi seperti format-format terdahulu. Kalau Bapak Ibu NPSN ini tidak hafal, silahkan cari di Google. Kalau tidak ada atau belum ada di sini, silahkan hubungi Bu Erika atau saya. Mungkin ada sekolah baru yang belum kami tambahkan, nanti bisa kami edit, kami format, kirimkan formatnya tersendiri secara japri. Nah, clear ya, itu langkah pertama. Langkah pertama kita masukkan NPSN. Setelah itu, kita isi yang berwarna kuning. Nah, yang putih ini tidak usah diisi, karena kalau kita isi di sini, dia langsung diprotek nih. Jadi kita kalau yang putih-putih ini kita ganggu, dia akan terprotek. Yang bisa diganggu hanya yang kuning. Yang kuning pun tidak sembarangan kita isi. Ada yang berupa tanda panah ini berupa opsi. Ada yang iya tidak. Ada yang berupa jabatan di sini misalnya. Ada pilihan 3 guru, tas, atau operator. Nah, jadi tolong diisi sesuai dengan format di sini. Jumlah jam juga kalau dia tenaga administrasi diisi 0, kalau di operator diisi 0, kalau guru dia diisi sesuai dengan jumlah jam. Seperti itu. Baik, kita coba mulai. Ini satu lagi tanggal. Tanggal ini TMT mengajar di sekolah. Ini betul ya, judul kolomnya ini betul. Yang pertama kita bulan dulu. Sekarang kita bulan apa sih? Bulan Juni ya, bulan 6. Garis miring tanggal berapa? 30. Garis miring 2020. Nah, maka dia akan berubah 30 Juni 2020. Jadi urutannya bulan dulu, tanggal baru tahun. Nah, seperti itu. Kemudian nomor SK seperti biasa. Nah, di sini nanti ada reminder. Kita coba mengisi dulu. Nah, misalnya kalau kita punya datanya, misalnya kita sudah punya data nama PTK non ASN berdasarkan format sebelumnya yang insentif-insentif itu. Kita tinggal copy paste saja nama-namanya, misalnya kita punya 50 ya copy paste 50 di sini. Kalau nanti jumlahnya lebih dari 100, tolong japri ke kami supaya kami kirimkan format yang lebih dari 100. Mudah-mudahan satu sekolah tidak ada yang lebih dari 100 ya. Copy paste bisa di sini. Nanti kalaupun warnanya berubah jadi putih setelah copy paste tidak masalah. Yang penting yang kita isi, yang kita ganggu adalah di warna kuning. Misalnya ini, saya ada di SMA 1 Blitar misalnya. Nama PTK misalnya saya non ASN ya. Boleh pakai gelar, boleh enggak. Kemudian nick. Nick ini sebentar. Saya reject dulu. Ada telepon dari Biro Hukum. Izin sebentar. Pak Hendra lagi rapat. Saya telepon balik. Oke. Nick ini kalau kita isi sembarangan atau pakai spasi, dia ada error ya. Nick itu 16 digit. Jadi kita tolong isi betul-betul nick kita 1234 1234 1234 1234. Jadi 16 digit baru dia mau. Dan harus angka. NUPTK kalau kita isi asal isi maka dia error. Kita isi NUPTK-nya seperti 16 digit juga NUPTK itu. 234
tua gapat. Nah, ini 16 digit ya. Baru dia mau. NPWP, nah ini sudah jelas ya. Kosongkan jika tidak punya. Tadi ada yang nelpon saya nanya, Pak, saya tidak punya NPWP, boleh enggak? Jadi Bapak Ibu mohon sekali, baca dulu surat edarannya sampai selesai, baca baris per baris, kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian buka formatnya, baca judul kolomnya secara jelas. Kalau sudah dibaca semuanya, barulah bertanya kepada kami. Bukannya kami tidak mau menjawab, tapi kalau 400 sekolah bertanya semua dan 10.000 guru bertanya semua ke kami tanpa membaca, kami juga agak pusing jawabnya. Untuk menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Padahal sudah ada jawabannya di surat edaran, sudah ada jawabannya di kolom ini kalau kita baca. Jadi kalau Anda punya NUPTK ya kosongkan aja, lewatkan. Kalau punya kita isi tanpa tanda pemisah, isinya juga harus sesuai format 15 digit ya. 421 atau berapa lah ya NUPTK tuh. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 15 digit ya, kurang satu lagi. Ini 15 digit NPWP kalau kita punya, tapi kalau nggak punya ya kita kosongkan. Tujuannya apa NPWP ini? Untuk pajak, siapa tahu nanti dari biaya yang kita berikan itu ada pembebanan pajak ya, harus dipotong pajak seperti BSU, kabarnya ada pajak. Nomor rekening 166 sekian 123 123. Nah, ini juga nomor rekening nggak boleh sembarangan. Kalau kita isi 123 aja dia nggak mau. Kalau dia pakai spasi dia nggak mau. Jadi isi nomor rekening yang sebenarnya, nama bank, Bank Sumsel Cabang Martapura misalnya. Nama bank ini rekening ini kita minta rekening Bank Sumsel supaya pencairannya mudah, karena sekaligus data dari BPKAD nanti daftar nominatifnya kita setorkan dan kita koordinasi ke Bank Sumsel satu kali pencet, mereka upload ke sistem mereka Excel ini, kelihatan nanti mana rekening yang aktif tidak aktif, kemudian mereka bisa langsung distribusikan sekian ribu orang itu sekaligus. Karena ini jumlahnya juga sangat banyak nih, seperti sertifikasi mungkin di atas 7.000 nih, karena kita buka keran lagi untuk yang sebelumnya kita batasi. Nomor HP 0812 kita isi asal-asal juga sebentar. Saya ada Firdaus. Saya ini tethering Bapak Ibu, jadi kalau saya angkat telepon hilang sinyalnya, koneksinya. Jadi saya reject dulu semua telepon. Nomor HP kalau kita isi asal-asal juga dia akan error. Oh ini mau harusnya error nih. Jadi tolong diisi sebenarnya lah. Siapa tahu nanti oleh auditor atau yang lainnya dibutuhkan untuk pemeriksaan. Jabatan. Jabatan ini kita pilih 3 opsi berdasarkan. Bentar ya, Pak Firdaus nelfon 2 kali. Iya Pak Fir. Jam 11. Pak Fir duluan baik nggak apa-apa. Aku soalnya ada YouTube podcast di Balitbangda jam 11. Kaki aku nyusul naik motor ke lokasinya Pak Joni. Ya siap. Aku podcast dulu sekitar. Siap. 11:30 aku berangkat dari Balitbangda. Oke Pak Fir. Yuk. Ada undangan makan-makan. Pak Joni, staf di PTK SMA, perpisahan hari ini pensiun. Jadi kami diundang makan-makan. Bapak Ibu mau join boleh juga. Oke lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai jabatan. Jabatan ini opsi pilihan guru, tas, sama operator. Pilihan ini berdasarkan info GTK Bapak Ibu. Kita sudah beri kesempatan Bapak Ibu memperbaiki info GTK-nya selama sebelum Lebaran, kan harusnya sudah menyesuaikan dengan kondisi real. Nanti kalau kita pilih di sini akan muncul otomatis. Pastikan data berikut benar. Contoh, saya pilih jabatannya guru. Maka yang muncul di sini apa? Pastikan memiliki jumlah jam minimal 12 jam di sekolah induk pada saat pengajuan. Jadi sudah jelas ya. Pada saat pengajuan, tidak usah lagi nanya 12 jam itu sejak 3 tahun yang lalu berturut-turut, atau sejak awal tahun, atau sejak kapan, itu tidak usah ditanya lagi. Sudah jelas pada saat pengajuan. Kalau kemarin belum 12 jam, hari ini 12 jam,
atau per Jumat nanti cut off-nya 12 jam, silahkan diajukan. Untuk guru BK-TIK, di surat edaran lupa kami cantumkan, tapi Bapak Ibu semua sudah paham, guru BK atau guru BK-TIK itu otomatis konversi 3 rombel atau apa namanya, jumlah siswa 150 beban kerjanya. Jadi ditulis saja bahwa sama dengan 24 jam. Guru SLBN juga seperti itu, ekivalennya kalau guru kelas maka dia otomatis 24 jam. Ditulis saja guru SLBN-nya 24 jam dan guru BK-TIK-nya 24 jam. Nah, itu clear ya untuk guru. Kemudian kita milih di sini misalnya TAS. Maka yang keluar di sini adalah wajib ada surat penugasan TAS dari kepala sekolah untuk membantu daring. Jadi Bapak Ibu yang guru yang sedang daring itu bisa dibantu oleh TAS yang tadinya tidak bekerja di tupoksi daringnya. Misalnya ada laboran ini ya. Laboran itu kan nganggur, tidak ada kerjaan karena sekolah-sekolah tidak praktek yang untuk yang SMA. Silahkan diberdayakan laborannya itu membantu guru-guru yang daring. Selama ada kaitannya dengan judul daring, maka silahkan diajukan. Karena pertanggungjawaban nanti secara laporannya itu harus jelas tupoksinya apa. Karena biaya untuk TAS ini lebih kecil, paling kecil memang. TAS ini kita kasih paling sedikit. Nanti yang paling besar tuh operator. Nomor 1 operator yang paling besar, nomor 2 guru, nomor 3 TAS. Nah, urutannya seperti itu. Jadi bukan berdasarkan masa kerja, bukan berdasarkan jumlah jam. Kita ambil nilai terendah yang layak untuk diberikan, sebenarnya masih tidak layak menurut kami. Tapi jadilah dengan urutan berdasarkan beban kerja, berdasarkan jenis jabatan. Operator kenapa lebih besar? Kita tahu untuk masalah belajar ID, masalah apapun segala macam, banyak operator itu yang dilibatkan dan membantu guru-guru khususnya yang menjelang usia senior atau pensiun. Itu untuk TAS. Operatornya ada lagi. Operator itu akan muncul pesannya seperti ini. Operator sekolah harus terdaftar di Dapodik, memiliki SK penugasan sebagai operator dari kepala sekolah. Hanya 1 orang operator di sekolah, jadi hanya operator utama. Kalau ada tim operator, misalnya sekolah ini dengan siswa 2.600 nih, seperti di SMK 2. Nggak mungkin operatornya 1, mungkin dia ada tim operator. Ya mohon maaf, kebijakan kami sementara ini, operator yang dibayarkan hanya operator utama yang terdaftar di aplikasi Dapodik saja. Nanti kalau di audit ditanya mana buktinya, kita keluarkan dari Dapodik, dari Info GTK, dan dari surat tugas sebagai operator. Nah itu ya. Misalnya nih saya sebagai operator. Jumlah jam mengajar berarti saya 0. TMT mengajar, saya mengajar misalnya sejak kapan ya saya ngajar ya? 4 bulan April tanggal 1 tahun 2010. Nah, 1 April 2010 saya mengajar. Nomor SK 421-SMA.1.MPA-2021 misal. Ini kan SK Kepsek ya. SK Kepsek ini kita pakai SK terakhir aja lah ya. Kalau di SK-nya ada tiap tahun atau, nah ini masih jadi pertanyaan nanti nih. SK pengangkatan pertama atau SK terakhir. Yang penting ada SK aja lah. Karena kita tidak batasi masa kerja. Yang penting dia ada SK, mau dia di awal tahun ajaran, mau dia di SK pengangkatan pertama, mau dia di SK terakhir, sementara kita bebaskan sambil nanti kita diskusi. Terdaftar di Dapodik, ya apa tidak? Ya. Kalau dia pilihannya tidak di sini, tolong delete langsung ya. Karena kan jangan masukkan yang tidak ada di Dapodik. Itu adalah kriteria. Kemudian aktif enggak di Dapodiknya? Tidak ya jangan. Nah ini berdasarkan data yang diminta BPKP aja saya akomodir formatnya. Itu yang terkait dengan format, nanti kita bisa copy paste ke bawah isian ini. Kalau sudah selesai, misalnya kita sudah ada Antoni di sini, ada banyak ya, misalnya ada 3 orang, terus ini ada Erika, ada Herianto, dengan data yang sekian-sekian berbeda pastinya datanya. Misalnya kita copy, kalau dia tidak mau copy semua, copy satu-satu ya, kalau tidak mau semua ya. Ini harusnya beda ya. Misalnya nih, si Anton ini misalnya guru ya. Kita coba 4 orang ya. Kemudian Erika ini misalnya TAS. Ini operator Heri. Nah, nomor HP-nya misalnya beda. Bikin aja ke bawah.
NPWP misalnya ini ada 15 digit ya, 12345, 12345, 12345. Misalnya ada NPWP. Ini juga ada NPWP, sisanya tidak ada, kosongkan saja. Kemudian karena di guru dia minimal 12 jam, boleh tas 0 jam, operator 0 jam. Pengangkatannya misalnya beda-beda. Contoh aja ya, ini misalnya juga beda-beda pastinya tiap guru. Ini dia semua. Nah, ini otomatis beda-beda dia di sini. Warning aja, kita mengingatkan jangan kita salah usul karena nanti ada SPTJM Bapak Ibu ke kepala sekolah, mungkin kepala sekolah membuat SPTJM juga ke Bapak Ibu. Kalau nanti hasil temuan audit harus mengembalikan dana, ya mohon maaf, kami di dinas akan membuat surat untuk nagih kepala sekolah balikan dananya kalau tidak sesuai dengan kriteria. Jadi tolong diseleksi, jangan dijadikan ini sebagai ajang titip menitip. Kalau dia di info GTK-nya bukan tas, karena gurunya nggak 12 jam, aku nak masuk di jalur tas baiklah. Nah, ada nggak nanti di info GTK-nya? Karena info GTK kita akan pakai di verval tahap kedua. Jadi ini 2 kali verval. Verval tahap pertama kami hanya merangkum Excel ini jadi 1. Jadi setelah nanti lengkap seperti ini, 4 orang misalnya dari SMA 1 Martapura, maka tugas operator MKKS copy, blok semua, kemudian copy, buka Excel baru, Ctrl N, paste, spesial, value. Nah, terus kopikan ke bawah untuk sekolah-sekolah lain. Kepalanya dibuang ya. Ini cuma 1 aja. Maksudnya ini nggak usah lagi. Misalnya ini SMA lain. Sudah terkumpul misalnya ada sekian ratus, barulah kirim ke kami. Linknya apa? Linknya saya mau kasih nanti hari Jumat aja dah. Pokoknya sekarang lengkapi dulu, nggak usah kita kebut-kebutan. Hari Jumat akan kami kirim linknya ke nomor HP Ketua MKKS. Supaya Bapak Ibu teliti dulu, jangan buru-buru ngirim, tahu-tahu nanti edit, revisi, segala macam. Nanti Ketua MKKS akan memberikan ke Bapak Ibu operator MKKS, atau kami japri ke operator MKKS, juga tidak apa-apa. Nanti kirim ke link yang kami sediakan itu. Sekolah-sekolah tidak boleh ngirim ke kami, apalagi guru-guru tidak boleh ngirim ke kami. Yang boleh ngirim ke kami hanya operator MKKS saja. Itu rasanya terkait dengan pendataan format Excel. Selanjutnya saya coba share screen surat edaran kita, surat edaran usul biaya daring. Saya coba buka di bagian ini dia yang mau di share screen, surat usul. Baik, ini sudah ada di website juga dengan alamat s.id/format daring. Sudah saya kopikan juga surat ini di website, bisa dibaca di situ. Pengawas akan kami libatkan untuk memantau validasi dokumen pada Monef atau verval tahap 3 kalau ada. Minimal di Monef nanti pengawas-pengawas di sekolah akan kami terjunkan. Sesuai perintah Pak Kadis, pengawas harus dilibatkan. Nah, kami 3 kali nyebrang ke Pulau Jawa untuk memperjuangkan insentif Bapak Ibu bersama anggota DPRD, Komisi 5, dan Biro Hukum. Perjuangan kami kandas di Kemendagri dan kami mengambil keputusan untuk ke Jawa Barat, kemudian dapat solusi di sana melalui kegiatan. Ini juga sesuai dengan saran dari Kemendagri, kita dalam bentuk kegiatan dan di SK Gubernur. Kegiatan yang kami pilih yaitu kegiatan pemberian biaya pendukung pembelajaran daring, karena ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Apalagi ada virus corona versi Delta yang katanya 5-10 detik berpapasan saja sudah bisa terpapar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Syaratnya yang pertama terdaftar di Dapodik per tanggal hari ini. Nah, kebetulan nih, tanggal hari ini. Kalau hari ini Pak Wantoro masuk-masukkan, bisa per hari ini ya. Tapi kalau sudah besok, berarti sudah kita anggapnya bukan per hari ini, nggak usah diusulkan. Batasi hari ini aja, kita kunci hari ini. Terdaftar di Dapodik dulu ya, yang penting dia masuk di Dapodik, terserah dia ada UNPTK atau tidak ada. Terus kemudian apalagi yang biasanya dia punya sertifikasi pendidik, sertifikat pendidik apa tidak, itu tidak kita batasi. Hal-hal yang tidak kita batasi artinya boleh ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini kita bicara secara kriteria saja. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan TPG, artinya tidak mendapatkan sertifikasi. Karena ada guru-guru honor yang mendapatkan sertifikasi.
Kalau di daerah lain, kalau di Jawa Barat tuh guru honor di negerinya banyak dapat sertifikasi. Karena mereka mendapatkan SK Kadis sangat mudah, mendapatkan SK Gubernur pun sangat mudah. Jadi kita akan berusaha seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru. Ini karena kita judulnya PTK, maka saya bilang di sini pendidik, tapi umumnya kita adalah guru. Mengajar 12 jam per minggu pada saat nikal sesuai Dapodik. Nah, di sini saya edit lagi di suratnya, saya tambahkan BKTIK dan SLBN silakan diekivalenkan sesuai dengan peraturan. Kemudian yang poin terakhir, poin D, tenaga kependidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Jadi di info GTK-nya dia sudah sebagai tas, tapi dilengkapi lagi bahwa tupoksidi adalah membantu pelaksanaan pembelajaran daring karena judul dari duit kita yang 20 miliar ini adalah untuk daring. Jadi bukan bansos bagi-bagi insentif lagi, bukan. Karena kita fokusnya ini ada hasil. Nanti ada laporan SPJ atau laporan kegiatan per 3 bulan. Atau dia mengelola laporan pembelajaran daring, membantu guru juga bisa. Atau dia membantu pelaksanaan, nyiapin infokus, nyiapin internetnya, manjat, nyari sinyal, segala macam. Itu juga termasuk membantu pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, kemudian atau tugas administrasi lainnya secara daring. Jadi nanti bentuk pembelanjaannya tidak hanya berupa kuota, bisa jadi untuk penunjang ini, penunjang mana sih tadi? Nah nih, pendukung pembelajaran daring, pendukung apa penunjang, ini ada dua bahasa. Artinya pembelajaran daring itu bisa dari segi pembelajarannya langsung atau persiapannya, peningkatan kompetensinya. Kita nanti berharap Bapak Ibu ada KGG, ada MGMP, baik secara daring maupun secara tatap muka terbatas. Ada pelatihan belajar.id, ada pemanfaatan Google for Education atau aplikasi-aplikasi lainnya, itu semua di screenshot dilaporkan, walaupun secara daring itu bisa dibayarkan honor Bapak Ibu, konsumsi dan transport, ya ambilnya dari duit yang kita sampaikan sebesar 20 miliar inilah untuk pendukung pembelajaran daring. Nah, untuk besarannya berapa? Kita melihat nih hari Jumat berapa jumlah yang masuk. Kalau yang jumlah yang masuk sesuai dengan prediksi kami, ada dua opsi untuk besarannya. Opsi pertama, guru itu akan diberikan sebesar 400.000 per bulan, karena kita hitungnya dari bulan Juli. Kita tidak boleh berlaku surut di bulan Januari. Ini sesuai dengan komitmen kami di Januari memberikan 200.000 per bulan. Karena di bulan Juli dibayarnya, maka kita kali 2 aja. Dan 400.000 itu kami rasa bisa dipertanggungjawabkan kalau digunakan untuk pembelian kuota, kemudian transport, akomodasi, konsumsi untuk pengembangan diri kita, meningkatkan kemampuan kita belajar daring. Kebetulan kita ada belajar.id, dari Kementerian Pendidikan ada surat edaran bahwa kita harus aktivasi akun, kemudian harus menggunakan akun itu, ada Google Board, ada Google Drive, ada Google Classroom, ada Google Meet, dan lain-lain, itu semua bisa kita jadikan laporan kegiatan. Kami minta per 3 bulan nantinya. Kemudian untuk operator, kami rencana memberikan opsi pertama ya, 300. Ini opsi pertama, operator lebih kecil. Kemudian untuk TU atau tenaga administrasi, opsi pertama kami akan berikan 200. Nah, itu adalah opsi pertama yang akan dibayarkan hanya dari bulan Juli sampai Desember saja. Jadi ini program sekali jalan, sekali pendataan. Kita tidak ada lagi pendataan-pendataan sampai duit 20 miliar ini habis. Tahun depan kita bicara lagi kegiatannya apa, apakah kita bisa memperjuangkan lagi untuk insentif atau peningkatan batas minimal honor, atau kita mengikuti cara yang ada di Jawa Barat. Nanti kita berpikir dalam waktu setengah tahun ini, waktunya agak panjang, dan saya pun akan koordinasi ke Biro Hukum dan stakeholder terkait. Sekarang opsi kedua. Gimana opsi kedua kita? Opsi kedua kita, operator dibayarkan 500.000 per bulan. Kemudian guru tetap 400.000 per bulan, dan TU 300.000 per bulan. Nah, ini sesuai dengan komitmen Pak Kadis. Saya pernah baca di satu media, Pak Kadis berbicara bahwa pemberian biaya ini berkisar antara 150 sampai 250 per bulan terhitung dari Januari. Artinya ketika kita membayarkan 500 per bulan sampai dengan 300 per bulan, kebalik ya, 300.000 sampai dengan 500.000 per bulan, terhitung dari Juli, maka itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Artinya Pak Kadis kita sesuai omongannya. Itu harapan kami opsi kedua. Namun apabila nanti jumlahnya membengkak di atas 10.000,
mungkin opsi ketiga yang akan kita pilih, semuanya berkurang. Semuanya berkurang menyesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu usulkan. Bapak Ibu operator terima dari kepala sekolah yang diusulkan. Mudah-mudahan berapapun nanti besarannya, yang penting ini adalah niat baik Bapak Gubernur untuk membantu Bapak Ibu PTK non ASN atau bahasanya honorer yang tadinya ingin memberikan insentif, sekarang dalam bentuk biaya daring, artinya sama aja lah, ini kan beda bungkus, untuk membantu Bapak Ibu pembelajaran. Toh pembelajaran juga Bapak Ibu mungkin selama ini dari gaji, dari tunjangan dan lain-lain masih terkendala, sehingga Bapak Gubernur terketuk hatinya untuk memberikan bantuan berupa biaya pendukung atau biaya penunjang pembelajaran daring sebesar 20 miliar untuk tahun 2021 untuk PTK non-ASN. Tinggal jumlahnya nih, tergantung Bapak Ibu selama 3 hari ini ngolahnya. Kita lanjut ke share screen-nya. Itu tadi di poin ke-1. Clear rasanya, mudah-mudahan tidak terlalu banyak multitafsir. Sekarang poin kedua. Setiap sekolah mengusulkan. Nah, jadi usulannya adalah dari bawah, bukan kami yang menentukan berdasarkan Dapodik, tapi langsung dari bawah. Sebenarnya kita bisa punya, kami punya Dapodik detail dari Pak Wantoro, saya sudah dapat by name by address untuk seluruh PTK, tapi untuk segi pertanggungjawabannya disarankan oleh Pak Sektin, Pak Hendri, dan lain-lain harus berdasarkan usulan sekolah. Karena kepala sekolah yang akan menentukan mana yang layak untuk diusulkan, mana yang tidak layak. Ada yang sesuai kriteria, tapi ternyata malas, tidak pernah masuk, tidak pernah bekerja. Kepala sekolah ada diskresi untuk tidak mengusulkan, dan seterusnya. Diusulkan untuk mendapatkan biaya pembelajaran daring sesuai kriteria pada poin 1 dengan cara mengirimkan file Excel. Jadi Bapak Ibu di sekolah cukup mengirimkan file Excel sesuai format yang tadi, yang masih ada kuning-kuningnya. Kirimkan ke operator MKKS. Kalaupun kuningnya hilang karena tertimpa copy paste, tidak masalah ya. Yang penting tidak mengubah format. Kirimkan ke operator MKKS. Nah, ini PR berat operator MKKS yang akan kami tagih. Nah, nanti bisa jadi Pak Kabid nelponin ketua MKKS-nya kalau ada yang belum selesai, atau Pak Kadis kalau dikejar-kejar oleh Pak Gubernur, kenapa belum selesai? Ya, saya tinggal jawab, datanya belum ada. Kenapa belum ada? Itu MKKS saya belum kirim. Peninglah MKKS. Kemudian untuk SLB, agar filenya dikirimkan ke provinsi. MKKS provinsi, Pak Lubias atau Pak siapa ya? Silahkan dikirimkan ke Pak Juningan atau ke operatornya. Nah, poin berikutnya, format Excel seperti yang dimaksud pada poin di atas dapat diunduh. Nah, ini sudah kami taruh di website tadi. Kalau kita buka, itu ada di portal ya, portal di kiriman setelah kata pengantar. Itu sudah ada download formatnya dan kopian dari ini. Apabila masih ada PTK non-ASN yang belum punya rekening, ini ada yang nelpon juga tadi pagi. Pak, kalau belum ada rekening gimana Pak? Boleh diusulkan enggak? Saya tanya ke yang nelpon kan, Bapak sudah baca belum surat edarannya? Belum Pak. Nah, baca dulu lah, di situ ada jawabannya. Jadi jangan bertanya sebelum membaca. Jadi silakan diusulkan, kalau rekening sementara dikosongkan. Nanti kalau sudah selesai, semuanya kami sudah dapat menghitung berapa anggarannya, semua sudah final. Pengajuan ke BPKAD mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Mudah-mudahan rekening ini selesai. Jadi rekening kan buatnya enggak sampai 2 minggu kan. Mudah-mudahan seminggu selesai. Disusulkan, jadi tetap diusulkan, jangan ditinggalkan. Kemudian poin keempat, operator MKKS merekap menjadi satu file dan satu sheet. Jangan satu file tapi dijajarkan sheet-sheet sebelahnya. Nanti kami gabungkannya bingung. Tumpukkan ke bawah aja. Kemudian file gabungan itu dikirim ke link yang akan kita sampaikan ke ketua MKKS. Paling lambat Jumat nanti. Nah, kami ada tim verifikator. Tahap awal kami hanya merangkum hasil dari MKKS yang 17 kali 2 plus 1, 17 SMA negeri, 17 SMK negeri, dan 1 SLB. Kami gabungkan jadi satu file, dan kami publish secara transparan ke publik untuk Bapak Ibu cek sama-sama. Kalau ada yang tercecer, silahkan dikumpulkan lagi di operator MKKS. Pada saatnya nanti link kami buka lagi, mungkin beberapa hari ke depan untuk perbaikan. Jadi kita sistem buka tutup. Yang terakhir, kepala sekolah konfirmasi nanti dan mengirimkan file PDF. Jadi nanti ada SPTJM bermaterai, ada daftar usulan, nominatif yang ditandatangani, dan ada yang info GTK juga dari setiap PTK.
non-ASN ini. Nanti jangan dulu pusing masalah nomor 6 ini nanti ini bisa jadi minggu depan atau 2 minggu lagi kami akan buat edaran. Yang penting kami dapat dulu yang poin file Excel ini dulu, yang kita fokuskan di 3 hari cukup Excel-nya saja. Tapi Excel ini tolong betul-betul diseriusin, jangan mengusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria, jangan mengusulkan yang tidak sesuai dengan info GTK. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya jam 11 kurang 10 nanti izin. Mungkin dilanjutkan Bu Erika kalau memang harus sampai jam 12. Kita open langsung sesi tanya jawab. Silahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa hostnya ini ya? Tidak ada host. Ya udah saya allow dulu deh. Silahkan siapa yang mau bertanya bisa lewat chat atau langsung. Sudah saya allow. Halo, Pak Anang. Ya, siap. Saya dari SMA 1 Melincir, Pak Anang. Ya. Mau tanya ini, Pak. Bertanya mumpung saya ingat ya. Stop dulu. Saya mau sampaikan lagi mumpung saya ingat nih. Sorry. Oh, ya. Satu Bayung Lincir nanti bertanya lagi. Untuk honor-honor yang 1,8, untuk yang tas mungkin ada yang dibayar 1 juta, dan untuk SLB ada yang diberikan honor 1 juta, itu silahkan mengusulkan, karena di kriterianya kan tidak dibatasi kan. Termasuk di SMA Negeri Sumsel, mungkin banyak honor-honor yang statusnya non-ASN, berapapun gajinya, silahkan usulkan. Karena pembatasan kita hanya di kriterianya untuk ASN saja. Yang tidak boleh mengusulkan adalah P3K dan PNS, sudah. Selama dia selain P3K, dia selain PNS, kalau dia digaji sama kepala sekolahnya 5 juta misalnya, usulkan aja. Karena dia adalah non-ASN. Jadi seperti itu. Karena ketika kami mengunci Bapak Ibu batasan 1,8 dan 1 juta, ternyata Bapak Ibu tuh dibayarkan dari APBD, tidak hanya gaji, tapi juga ada misalnya tunjangan eskul, ada lagi tunjangan apa ABC, ketika dikumpul-kumpulkan 1 juta juga ternyata. Nanti malah bikin pusing kami untuk auditnya. Nanti malah jadi Biro Hukum juga tidak memperkenankan kami mencantumkan poin itu. Nanti Pak Gubernur malah bertanya, kenapa dibeda-bedakan? Semuanya itu honor. Nanti justru malah jadi mempersulit kami ketika mempertanggungjawabkannya. Apalagi ketika berurusan dengan auditor, inspektorat, maupun aparat penegak hukum. Karena ini pasti ditanya Bapak Ibu. Yang 1 miliar aja ditanya, apalagi yang 20 miliar. Nah, mana kami menjelaskannya. Jadi kami bikin sesimpel mungkin kriterianya. Yang penting niat Pak Gubernur adalah membantu Bapak Ibu semua tersampaikan, berapapun nanti besarnya mohon dimaklumi karena itu adalah kebersamaan kita. Silahkan, tadi dari Bayung Lincir ada yang mau disampaikan, saya unmute lagi. Satu Bayung Lincir tadi ya. Oke, Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam. Saya operator dari SMA 1 Bayung Lincir, Pak Anang. Ini mau ditanyakan Pak Anang. Di sekolah kami kan dia tas, tapi dia petugas penjaga malam atau petugas kebersihan, dan 1 petugas perpustakaan. Itu bagaimana Pak Anang? Apa bisa diusulkan atau tidak? Kan sesuai dengan format yang saya sampaikan tadi, nih saya baca lagi ya. Ketika dia tas, tapi dia bukan sebagai tas yang tupoksinya dari awal adalah dia akan ada SK dari surat tugas dari kepala sekolah. Surat penugasan itu yang penting. Jadi penjaga perpus, perpustakawan ketika dia ditugaskan untuk daring, membantu guru-guru daring atau membantu membuat laporan daring atau tugas administrasi lainnya, mungkin perpustakaan dia harus laporan daring, maka dia bisa diusulkan. Jadi prinsipnya bisa ya. Di sini kan kalau kita pilih dia jabatannya adalah tas. Wajib. Siapa nih? Nah, saya mute dulu deh biar kita jelas. Ketika dia sebagai tas, tapi dia tidak tiap hari megang komputer, dia tidak tiap hari membuat laporan, artinya dia bukan TU yang di balik meja, seperti penjaga sekolah dan pustakawan laboran tadi, tinggal kepala sekolahnya mau nggak menugaskan tas itu untuk membantu pembelajaran daring, atau untuk membantu membuat laporan daring, atau untuk tugas administrasi lainnya secara daring. Yang penting ada daringnya, Bapak Ibu.
suruh dia peningkatan kompetensi untuk daring lah, misalnya pustakawan nanti gimana namanya perpustakaan digital, online segala macam. Karena kalau kegiatan ini kita dituntut output kita tuh harus jelas. Hasil dari kegiatan kita tuh apa? Itu kita buat laporan. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, silahkan usulkan. Namun kalau penjaga malamnya tidak bisa membantu daring, tidak bisa membantu menyiapkan infokus guru, membantu menyiapkan internetnya atau tidak sarana prasarana, ya tidak sama sekali berhubungan dengan daring, ya tolong jangan diusulkan. Jadi kuncinya di situ ya. Tupoksi itu yang menentukan kepala sekolah melalui surat tugas. Makanya kita kunci harus ada surat tugas dari kepala sekolah untuk tas itu dalam kegiatan daring itu. Itu mungkin ya Pak ya. Jelas ya? Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, yang lain coba. Pak mau tanya tas itu jumlah kosongkan. Iya. Ini dari Ahmad Fauzi, tadi sudah saya jelaskan ya, terlambat masuk kayaknya nih. Kalau tas dan operator itu jumlah jam diisi 0. Silakan Bu Fitri. Nanya Pak ya, ini agak terlambat masuk ini Pak ya. Jadi tadi Pak untuk data guru, ini apakah di datanya ini sesuai dengan yang pengajuan di awal? Ataukah ada boleh yang kemarin yang datanya invalid kan, boleh dimasukkan juga? Terus yang kedua Pak, saya mau minta nanti formatnya gimana Pak untuk kami mengisi laporannya untuk dikirim ke MKKS, operator MKKS. Pak Anton, ada Pak Anton di situ? Tolong bantu jawab, Ton. Iya, Bu. Nanti kan ada linknya itu, Bu. Nanti formatnya Excel-nya itu silakan download di linknya, Bu. Oh gitu Pak. Nah untuk yang tadi Pak, untuk yang guru-guru yang tidak masuk di daftar yang kemarin dulu diajukan, apakah boleh dimasukkan di pengajuan atau tidak ada syarat atau gimana? Nanti kan itu di edaran itu ada Bu, di edaran dinas yang Pak Anang jelaskan tadi. Jadi kalau guru kan minimal 12 jam. Nah minimal 12 jam itu saat pengajuan. Ya, harus tampil kayak kemarin kan harus tampil yang tulisan 12 jam. Yang tidak tampil apa boleh diikutkan juga gitu, Pak? Di info GTK-nya, Bu ya? Ya. Gimana tuh, Ton? Kalau yang tidak tampil, Ton? Boleh enggak ya? Ada Bu Erika juga mungkin ngasih masukan yang tidak tampil 12 jam tuh, mana yuk? Rombelnya tampil nggak itu di info GTK, Bu? Tampil ya? Rombelnya itu tampil di info GTK. Oh, jamnya nggak tampil ya? Kalau jamnya 0 tertulis. Tampil, iya benar. Jadi ya solusinya yang tidak tampil jamnya itu kan tampilkan rombelnya. Cek di rombelnya ada nggak, nanti di screenshot juga jumlah jamnya ada nggak di sana. Biasanya yang belum punya, yang belum punya NUPTK dia Pak. Tidak tampil jamnya 0. Iya. Dan tidak ya. Kemudian yang bukan serti juga dia kadang 0, kadang terbaca. Yang penting di rombelnya Bu Erika ya. Jadi solusinya kita lihat rombel. Untuk guru BK TIK juga. Kita lihat rombelnya. Untuk pustakawan Pak, gimana Pak ya? Apakah bisa diajukan nanti dibuat ininya? Tadi udah dijelasin Pak Anang, untuk pustakawan, penjaga sekolah, itu harus ada surat tugasnya Bu, sebagai pembantu pembelajaran daring. Kalau tidak ada, guru kepala sekolahnya tidak mau bertanggung jawab, jangan dimasukkan. Oke, siap. Kasih ya Bu, Pak, makasih. Ya, berbagi kita Bu, biar sharing ilmu, pahalanya jangan saya sendiri ya. Anton dan Bu Erika juga biar dapat pahala. Izin Pak Anang. Diingatkan lagi ya Bapak Ibu, formatnya jangan ditambahin, jangan dihapus sembarangan. Yang judul atas itu jangan dihapus, biar operator MKKS-nya aja yang menghapusnya. Ya, izin Pak Anang, Bu Izin Erika. tanya Pak Anang. Kolom-kolomnya jangan dipindah-pindahkan. Ya, lanjut. Izin Pak, Adi Kusuma dari SMK Negeri 6 Pak. Ya. Ini Pak, mau tanya tentang SK tugas untuk pembantu pelaksanaan daring tadi. Ya. Bisa nggak nama-namanya itu dijadikan satu aja, kemudian SK-nya itu nomornya cuma 1 Pak? Bisa. Simpel. Bisa Pak ya? Oh, simpel itu kan.
Jangan Tapi dijabarin ya Pak ya. Iya, Dijabarin tugas-tugasnya. Iya. Description-nya, job description-nya apa? Dia misalnya pembantu teknisi tadi dia ngapain aja gitu. Oke. Oke, itu aja Pak. Nama-nama aja. Baik Pak, baik Bu. Oke, kasih Bu, Pak. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi ya Pak ya. Panang ingin bertanya. Ya, Henry, silakan Pak. Henry dari SMA 1 Merapi Barat. Ya, Merapi Barat, silakan Pak Henry. Jadi gini Pak Anang, saya ada usul gimana kalau masalah SK untuk di isian form yang di format Excel itu dipastikan aja Pak Anang itu pakai SK pertama mereka honor di sekolah tersebut atau pakai SK terakhir, sebab nanti itu rancu kalau ada yang SK pertama dan SK terakhir. Bingung nanti terakhir kita ngumpul lagi, maksudnya disatukan ibaratnya apa pertama atau terakhir gitu Pak. Itu aja Pak Anang. Iya, saya minta saran Pak Henry, bagusnya SK mana? Ya. SK awal aja Pak, biar adil. SK awal. SK awal yang enggak, bukan SK awal, SK yang tertera di info GTK-nya. Nah, iya, itu pas lah. Oh ya. Nah, itu ya. SK pertama. Clear ya, untuk SK yang tertera di info GTK. Intinya auditor itu dia pokoknya acuannya info GTK. Nanti breakdown dari info GTK itu dia akan kejar. Info GTK ada SK, mana butuh SK-nya? Nah, betul lah, itu SK yang ada di info GTK. Nanti kami ya untuk selanjutnya. Clear ya, tolong disampaikan Bapak Ibu operator MKKS ke tim di kabupaten kotanya, SK yang digunakan adalah SK yang terdaftar di info GTK. Ada lagi? Izin bertanya Pak Anang. Nah, lanjut, siap. Mana ini? Langsung aja ngomong. Oh ya, baik. Ini Pak, saya kan ada dua yang mute gitu. Ya, mau bertanya mengenai tas Pak. Kan tadi katanya untuk seperti yang penjaga malam, satpam sama ini kan bisa mendapatkan insentif kalau dia ada SK dari bisa lagi keluar bentar, Mbak. Ya. Dia ada SK dari kepala sekolah, benar. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dia nggak ada SK tapi kita konfirmasi sama pihak kepala sekolahnya? Bisa, hitam di atas putih harus jelas. Oh, berarti harus ada SK itu. Ganggu ya. Hitam di atas putih. Minta ini deh, SK pertama sama TMT-nya ya. Makasih Pak ya. Yap. SK pertama sama TMT-nya ya. Foto ya. Ya. Atau tulis B ininya, ketik B nomor SK-nya. Nomor SK-nya B sama TMT-nya. Pak Anang, Ibu Erika, Desi Asmara, Kabupaten Bangat. Silakan bertanya Pak. Lanjut Bu Desi. Ini Pak, saya mau tanya, ini kan per Juni 2021 Pak ya? Yang terdaftar di Dapodik paling lama. Terdaftar di Dapodik. Kami kan ada mendaftarkan tiga guru baru 2 minggu yang lalu. Nah ini kan udah saya entry jam mengajarnya, tapi kalau di profil ini masih tetap 0 jam. Ini nanya sama Pak Wantoro tapi belum ada jawaban. Waduh. Di rombelnya nggak muncul di rombelnya tadi? Ya, di rombelnya kok nggak muncul ya, di profil udah di entry tapi jumlah jamnya itu nggak ada. Mana itu Ton, kok nggak muncul di rombelnya Ton? Guru-guru baru yang ini. Anton, Bu Erika tolong bantu nih kok. Bu Erika mungkin tahu. Iya. Ya Pak. Guru baru dia ini sudah di entry Pak Wantoro tapi nggak muncul jumlah jam di rombelnya. Karena baru Pak, tapi dia ini sudah menarikan data, ada yang baru seminggu yang input dia udah muncul nih. Coba cek lagi info GTK-nya. Udah menarikan data loh. Iya, nanti dicoba sinkron lagi mungkin Bu Erika ya. Nah, Dapodiknya sinkron dulu. Jangan sudah diinput tapi nggak disinkron. Nggak terbaca info GTK-nya. Oke Bu Erika, terima kasih. Ya, belum tertarik Bu Erika ya datanya ya. Ada kondisi, saya coba. Enggak, dia Dapodiknya belum sinkron. Belum sinkron ya? Oh ya, sudah tetap kita acuan info GTK ya? Iya.
Ya, lanjut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Dari SMA N1 Sungai Rotan, Pak, mau tanya, Pak. Ya, Pak. Sebentar, Pak, dibuka dulu. Dengan guru operator SMA 1 Sungai Rotan, mau tanya Bu Erika sama Pak Anang, ini masalah kalau guru yang merangkap sebagai operator, itu yang diusulkan kira-kira yang mana ya? Terserah Bapak Ibu, cari yang banyak duitnya lah. Yang besar nominal ya. Boleh dua-duanya ya, Pak? Ya, ya. Nah, yang besar boleh dipilih dua-duanya, Pak ya? Ya boleh lah dua-duanya. Boleh salah satu saja. Ya, jadi gini, yang besar nominalnya itu ada dua opsi ya. Kalau opsi pertama lebih besar guru. Kalau opsi kedua lebih besar operator. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur milih sebagai guru, ternyata yang lebih besar operator, ya sudah nasib kita seperti itu, terima baik. Kalau nanti kita milihnya operator, ternyata guru yang lebih besar, opsi satu yang dipilih, ya sudah, itulah. Yang penting sebelum memutuskan semuanya memenuhi syarat, kita timbang-timbang lah banyak-banyak doa. Tapi Pak Anang lihat di info GTK-nya, kan itu nggak bisa dua. Ya, info itu GTK-nya apa? Di info GTK-nya. Oh iya, info GTK-nya ada. Sebagai guru, Pak. Oh, berarti dia dari guru, Pak. Kalau info GTK-nya. Berarti info GTK tuh lah, siap. Ya. Kebetulan saya sendiri masalahnya, Pak. Oh iya. Jadi diisi guru Terima ya, kasih, Pak. Assalamualaikum. Sesuai info GTK ya, siap. Sesuai info GTK ya. Jangan nggak sesuai info GTK. Ya, siap, Pak. Siap. Silakan yang lain. Halo, Pak Anang. Ya, lanjut, Pak. Silakan. Dari Sustainability, Pak. Ya. Ini sekedar analisa aja, Pak. Kalau memang info GTK yang kan tadi anggarannya untuk dari Juli sampai Desember, Pak ya? Ya, betul. Harusnya kan info GTK yang kita pakai untuk yang periode semester genap, bukan semester ganjil ke depan, bukan genap, karena kan dananya untuk maaf Pak, di sini karena di suratnya itu terakhir tanggal 2 Juli, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh, apa nggak berisiko untuk dinas? Karena kan kegiatannya akan dilaksanakan baru Juli sampai Desember. Nah, Pak Anang. Coba diulang lagi. Kita ngambil data, Bapak ngambil datanya dari semester genap. Benar. Nah, apa dinas tidak akan beresiko gitu, Pak? Kalau seandainya kami ngambil datanya semester ganjil, kira-kira kapan data itu bisa lengkap? Oktober. Bapak Ibu mau dibayarkannya Oktober? Oh gitu. Nah, itu sekedar analisa aja, Pak. Kalau memang itu, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ini membantu saya nanti menjawab pertanyaan kalau seandainya Bapak seorang aparat penegak hukum. Nah, jadi saya jawab. Nah, gitu kan? Karena pasti akan ada kemungkinan ada pertanyaan seperti itu. Betul. Makasih, Pak. Saya takut ini kejadian nanti mentah lagi begitu di PayPal. mentah lagi. Kami harus mengulang data lagi. Saya bercermin dari pendataan BSU, Pak. Pendataan BSU itu BPKP kan sudah melakukan pemeriksaan audit. Nah, BSU bantuan subsidi upah 600.000 per bulan dikali 3 itu kan dibayarkannya di bulan apa, Pak? Oktober, November, Desember ya. Nah, Dapodik yang dipakai acuan tanggal berapa? Terdaftar di Dapodik 30 Juni kan? Nah, disitulah saya mengambil referensi. Mudah-mudahan, Pak, banyak-banyak saya mungkin sekedar mengasih pendapat aja, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ini mengingatkan kami juga supaya kami lebih hati-hati. Memang ini bukan duit kecil dan bukan duit pribadi, ini duit negara yang harus. Karena itu aja, Pak. Mungkin kalau selebihnya itu aja. Terima kasih, Pak. Oke. Kita tetap 30 Juni. Siap. Soalnya kalau sudah di tangan yang bersangkutan susah kembali, Pak Anang. Itu masalahnya, Pak. Nanti ini aja. Nggak, yang sekarang aja, Pak. Itu TU itu bingung sama guru tuh, kok ini pendataan terus informasinya kan mereka kan nggak paham dengan apa yang kita kerjakan. Iya, betul. Para operator. Banyak sabar. Banyak sabar, banyak doa. Cair belum juga katanya, tapi data terus gitu kan. Betul. Mungkin itu aja, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Yang lain. Ya, Pak Anang, ini mau tanya aja. Mau tanya, Pak. Dari SMA 1 Mula Ulu. Ya. Ya, ini yang saya kan yang mau diusulkan itu boleh yang non Indo atau dari sekolah Indonya saja, Pak? Di surat edaran jelas harus dari sekolah Indo saja dan harus negeri. Karena ini ada yang 2 sekolah maksudnya.
Ya, nanti dibaca surat edarannya lagi. Di situ sudah jelas kami sampaikan secara tertulis hanya Satmikal Dapodik di jenjang SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri se-Sumsel. Ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya izin ya. Saya pamit. Saya ini ada jadwal siaran di YouTube podcast Balitbangda jam 11. Jadi nanti dilanjutkan Bu Erika. Silakan direkod. Bu Erika tolong dijawab sesuai dengan prosedur. Ada Pak Anton, ada mungkin Satgas Dapodik yang lain. Iya, Pak. Intinya acuan utama kita adalah Dapodik. Karena itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan, sudah menjadi regulasi kita. Mudah-mudahan penciptaan kita berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erika mau nanya, Bu Erika dari SMA 2. SMA 2 aku, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erika. Halo, Bu. Ya. Ini Bu mau bertanya, Bu. Ini kan di SMA 2 aku itu kan operatornya ASN, Bu. Apakah itu, sedangkan yang satunya tidak ASN, yang terdaftar di Dapodik itu yang ASN, yang diusulkan itu bagaimana, Bu, untuk operator, Bu? Halo? Halo, Pak. Putus-putus, Pak. Halo, Bu. Halo. Itu operator yang dibayarkan itu yang di Dapodik, Pak. Jadi kalau ASN tetap nggak apa-apa ya diusulkan atau gimana, Bu? Enggak lah, nggak boleh ASN. Ya karena operator yang terdata itu yang ASN dia itu. Oh, berarti enggak. Oh, karena tadi kebijakannya kan kata Pak Anang tadi jika ada itu tim aja, satu usulkan, aja. Usulkan tas aja. Usulkan tas, Bu, ya. Ya, tasnya kan dibuat surat tugas bahwa dia membantu pembelajaran daring gitu. Oh, gitu, Bu, ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Rika. Ya, Pak. Mau penegasan saja untuk teman-teman. Jadi untuk yang mengurusi laporan daring itu di sekolah hanya satu orang atau misalnya dia tim 2 orang, boleh diusulkan semua atau gimana? Yang ngisi data itu dia kirimnya ke MKKS. Jadi MKKS yang merekapnya. Enggak, Bu, yang di sekolah untuk apa? Untuk tas yang diusulkan yang mengurusi data laporan Excel daring. kan, Pak, ya? Daring. Bukan untuk laporan daringnya, laporan daring sekolah. Jadi kan tas yang diusulkan itu adalah tas yang mengurusi atau membantu terlibat dalam laporan daring di sekolah. Oh iya. Ya. Terus, maksud saya di sekolah. Nah, terus untuk kuotanya satu orang satu sekolah atau misalnya boleh lebih kalau misalnya dia tim atau gimana? Sesuai dengan surat tugas, Pak. Surat Dari kepala sekolah ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Rika. Terserah berapa orang. Iya, terima kasih Bu Rika. Oke, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Halo Bu, Iskandar Ya. Bu. Ya. Bu Erawan Bu mau tanya nih Bu. Iya, Pak. Yang didata itu dari semester genap kemarin ya Bu, jamnya Bu? Ya. Pokoknya Bapak cek info GTK-nya sekarang. Nah, itulah jam yang ada. Oh ya. Untuk yang kedepannya Bu, kalau seumpamanya Bu, yang guru bersangkutan kurang dari 12 jam itu masih tetap menerima atau gimana itu Bu? Atau satu syarat untuk berkelanjutan Bu?
Untuk 3 bulan ini harus 12 jam. Nanti diperbarui aja dapodiknya Pak untuk semester depan. Oh, berarti itu istilahnya berkelanjutan ya? 12 Iya, jam. berkelanjutan. Benar. Berarti istilahnya kalau umpamanya guru itu turun dari 12 jam, tidak bisa diusulkan lagi untuk 3 bulan. Benar Pak. Benar. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Waalaikumsalam. Halo Bu Erika, mau nanya Bu Erika. Iya Pak. Saya minta maaf sebelumnya, soalnya baru gabung Bu Erika. Jadi mungkin pertanyaan saya ini sudah dijelaskan oleh Pak Anang atau Ibu Erika dari awal. Karena Pak, saya baru gabung, baru 10 menit terakhir ini, jadi harus saya tanyakan ini daripada saya bertanya tidak pada tempatnya. Lanjut Pak, lanjut. Jadi berdasarkan surat edaran yang saya baca itu Bu, kalau tidak salah ada itu Info GTK, STPJM. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kami yang mengupload, yang khusus yang itu tadi, yang selain dari file Excel atau gimana Bu? Saya lihat kalau saya buka di file yang untuk ngupload tadi masih tutup gitu. Nah, itu pertanyaannya Bu Erika. Untuk saat ini itu hanya yang dibutuhkan itu Excel dulu Pak. Untuk yang data-data nanti ada tim yang turun ke sekolah Pak, kabupaten-kabupatennya kata Pak Anang tadi, melibatkan pengawas juga. Oh begitu ya, oke. Ya, jadi disiapkan semua Pak. Oke, berarti cukup kita siapkan dari guru yang bersangkutan dan kita arsipkan di sekolah Bu. Kurang lebih gitu Bu Erika ya? Iya, sewaktu-waktu kami tidak ada pemberitahuan langsung datang ke sekolah sudah siap. Oke. Terima kasih Bu Erika. Assalamualaikum Bu Erika dari SMA 1 Ranau Tengah. Iya Pak, lanjut Pak. Bu, kebetulan karena sinyal kami di Ranau Selatan ini lagi kurang bagus, jadi terlambat masuk Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi untuk kawan-kawan yang honor tadi, apa-apa untuk yang disiapkan Bu untuk mendapatkan BSU tadi Bu? Bapak download dulu Excel-nya, nanti di sana ada apa aja yang perlu disiapkan. Yang pasti dia info GTK, nomor rekening. Iya, Bu. Ya, surat tugas, surat kepala sekolah. Info GTK, rekening, surat tugas. SK dari kepala sekolah untuk yang tasnya ya. Surat tugas. Tas itu apa, Bu? Tenaga administrasi sekolah. Oh iya Bu. Iya. Terus Bu untuk apa namanya nih? Yang untuk diusulkan di tahap berapa Bu? Yang dari Januari Juni apa yang Juli Desember Bu? Info GTK yang sekarang. Yang Juli Desember ya Bu? Iya. Pokoknya download aja info GTK yang sekarang. Nah, isi datanya berdasarkan info GTK-nya. Oh iya Bu. Ya terima kasih Bu SK ya. Pengangkatannya sesuai dengan info GTK ya. SK pengangkatan. Oh iya. Ya makasih Bu Erika ya. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Mau tanya Bu. Dari SMA 1 Bintang 2 Bu. Iya Pak. Untuk surat tugas tas itu yang seperti apa ya Bu ya? Buat sendiri Pak, tidak ada format yang baku. Pokoknya konsep sendiri yang menerangkan bahwa tenaga tas itu diperbantukan sebagai tenaga pendukung untuk pembelajaran daring. Misal tadi si A untuk merangkum file dari guru-guru gitu untuk laporan ke dinas gitu, buat gitu Pak. Yang penjaga sekolah menyiapkan sinyal, memasang tower gitu Pak. Ya. Misalnya seperti itu Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya Bu dari SMK 2 Sungai Lilin. Halo. Erika, izin bertanya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Erika, izin bertanya. Izin bertanya Bu. Bu, kita kan sudah ngisi di itu Bu.
di Halo, kedengeran nggak suara saya? kedengaran Bu. Oh, ya. Lanjut, Pak. Apa, Pak? Dari SMK 2 Sungai Lilin Bu. Putus-putus, Pak. SMK 2 Sungai Lilin. Bu, kan ada link dari PTK Sumsel itu kan ada link ya Bu, yang Maaf, Pak, untuk putus-putus. Assalamualaikum Bu Erika, saya Ibu Mintan. Waalaikumsalam. Kedengaran? Silakan. Ini Bu, Pak, kami mau nanya, Ya. surat tugasnya itu per tanggal berapa ya Pak? Sebelum pengajuan kalau bisa ya. Pada saat pengajuan itu kan artinya sudah sesuai kriteria. Januari. Januari. Bebas. Mau per tanggal sekarang atau per bulan Juni? Sejak awal pandemi Bu, sejak awal pandemi kan ada Bu. Oh Boleh. iya. Ya, jadi bebas. Yang penting jangan nanti sudah dibayarkan baru ada surat tugas. Jadi sebelum pengajuan itu kalau bisa sudah ada surat tugas ya. Sebelum hari Jumat lah ya. Oh iya iya. Batas akhir nanti. Iya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin bertanya Bu. Pak. Silakan. Kan di info GTK Sumsel itu kan ada link untuk guru Pak, ada kuesionernya. Iya. Nah, itu kan kita ngisi sendiri dan upload sendiri. Apa itu juga bisa di ini Pak? Saya nggak paham kalau masalah dapodiknya. Bu Erika, Pak Anton, Pak Heri atau Satgas coba bantu jawab. Karena di sana kan sudah ada semua yang dibutuhkan dari SK pengangkatan awal, SK ngajar, info GTK dan lain sebagainya itu sudah ada Pak di Google Form itu yang dari surat edaran itu Pak. Google Form? Iya, kan ada Google Formnya juga yang di LPTK Sumsel itu Pak. Bu Erika ada Bu Erika? Pak Anton ada? Maksudnya yang mana ya? Apa yang usulan insentif kemarin apa Pak? Maksudnya Bapak itu? Gini aja deh, kita tidak usah melebar kemana-mana. Tadi Pak Kabit juga pesan ke saya, fokus sama apa yang sudah ditetapkan dengan kriteria. Kalau memang kita acuan info GTK, sudah itu aja, jangan lagi yang lain-lain. Ya. Jadi nanti ketika di tahap 1 nanti verval tahap 1 masuk berdasarkan rekap, verval tahap 2 tidak ada info GTK, ya kita delete gitu aja. Ya. Ya, yang penting info GTK. Kita tidak usah melebar kemana-mana. Silahkan, yang lainnya. Berarti nanti usulan ini dibuktikan dengan ini karena bukti fisik Pak ya? Nanti gini, itu tahap berikutnya bukti fisik itu kami minta simpan di sekolah saja. Oh gitu. Jadi rencananya setelah tahap Excel, mungkin minggu depan ada lagi tahap PDF. PDF ini setelah data Excel-nya fix, tidak berubah, tidak ada yang tertinggal, kita kunci kan. Jumlahnya misalnya 9.000, 10.000, 11.000, kunci. Baru nanti secara hukumnya ada tanda tangan, ada legalitas, ada cap, ada materai, SPPJM disusulkan. Baru nanti bukti fisiknya silahkan disimpan di sekolah masing-masing. Tetap nanti ngirim PDF aja. Nanti lihat surat edaran berikutnya. Kita nggak usah terlalu jauh dulu. Yang penting sekarang kita pikirkan Excel dulu. Oke Pak. Karena kan saya buka link yang di portal bidang PTK ini Pak. Iya, itu kan yang di link itu hanya untuk download Excel kan? Ada juga Pak yang mengupload usulan sendiri Pak. Di sana sudah ada dari SK Yang awal. kemarin Pak. Itu yang kemarin. Awal-awal ya. Acuan itu insentif kemarin. Insentif oh, itu. gitu ya. Entar dulu acuan kita adalah surat edaran yang terbit per hari kemarin. Per hari kemarin Pak ya. Oke, makasih Pak. Baca lagi surat edarannya. Bapak sudah baca belum surat edarannya? Sudah. Nah, itulah satu surat itu jadi acuan, jangan yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu jangan kita. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Pak ini dari SMA 2 Kikim Selatan. Ya, lanjut.
nanya tentang untuk pembagian format yang guru dan tenaga pendidik. Itu kan sama semua itu kan? Untuk format Excel-nya. Maksudnya? Satu, itu kan satu format. Iya, tapi kan ada Jadi pilihan digabung guru saja. tas dan segala macam. Iya, Pak. Satu Iya, file, Pak. Iya, satu file itu lah. Oh, digabung satu ya file aja. dari guru sama tas ya? Iya, Pak. Tinggal pilih jabatan aja nanti, Pak. Iya. Oke. Ya, bisa dibikin urutan aja. Mungkin yang paling atas itu guru, yang bawah itu tas. Gitu Yang ya. paling atas guru ya, Pak? Ya? Ya, bebas, Pak. Ya, yang bawah yang tas. Yang operator jangan lupa, operator juga walaupun cuma satu. Yang operator juga Ya, operator non ASN ya. Kalau operator ASN nggak usah, Pak Nang ya. Oke. Ya, saya juga nggak usah. Ya, kita non ASN. Ya, operator non ASN. Ya, Pak Anton jangan mengajukan Oh, enggak. ya. Saya sumbang tenaga aja, Bu. Sumbang tenaga pikiran teman-teman ya. Memperjuangkan teman-teman. Iya, bolehlah. Nah, betul Pak Oyan. Nah, Pak Anton Untuk nomor rekeningnya itu bebas ya dari Bang Sumsel. Yang kemarin kan Sumsel, harus Sumsel ya, Pak? Iya. Kita sebagai koordinasi, Pak. Oh. Ya, diwajibkan untuk rekeningnya Sumsel ya, Pak? Sebenarnya bahasa diwajibkan itu tidak boleh, Pak. Ya. Tapi kalau kita nanti Ya, ini kan ada PTK yang terdaftar terinput yang waktu pas kemarin kan ada PTK baru di SMA kita kan, Pak. Nah, jadi mereka itu kan kemungkinan ada yang belum bikin untuk nomor rekening Sumselnya itu kan tentang waktunya. Tanggal 2 Juli ya. Batas. Pak, ini surat edaran sudah dibaca belum? Sudah ya? Sudah. Yang di PTK Sumsel. Iya. Iya, sudah dibaca. Sudah dibaca kan? Di situ ada poin bagi yang tidak punya rekening kan? Iya. Sudah dibaca? Apa coba? Coba bacakan saya. Oke. Bacakan deh. Usulkan. Ini tahu. Tetap usulkan, walau nanti disusulkan rekeningnya. Oh iya, oke. Ya. Itu dia maksud saya, baca dulu sebelum bertanya. Mohon maaf ya. Oh iya, oke, Pak. Ya. Ya itu aja, Pak. Makasih. Siap, makasih. Yang lainnya silakan. Ada lagi yang lain? Halo, Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak. Salam. Nggak ada kayaknya, Pak. Itu kan, halo? Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Ya, halo juga. Ini saya dari SMA 1 Sungai Are mau bertanya. Di situ kan pengusulnya 2 Juli, Pak. Bisa diperpanjang tidak, Pak? Terakhir di situ kan 2 Juli. Kenapa diperpanjang, Bu? 3 hari kurang, Bu? Bukan, takut sinyalnya, Pak. Itu bisa kirim WA loh, Bu. Itu hanya file Excel loh, Bu, ke MKKS. Oh, nggak terlalu besar itu, Bu, ya? Kecil sekali, Bu, file Excel. Ibu bisa kirim WA kan? Iya, bisa, Bu. Ya, oke kalau begitu. Terima kasih, Bu, informasinya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perpanjangan ya tanggal 2 Juli. Kalaupun kita perpanjang nanti paling kita marah-marahin dulu ketua MKKS-nya. Kayak gitu. Bukan operator MKKS ya, Pak ya? Wah, nanti biar operator MKKS-nya dapat panggilan dari ketua MKKS-nya. Kalau diajak makan bareng kan, nggak ngumpul. Diajak ngopi bareng ya. Kasih sambal banyak-banyak, habiskan. Ini saya sudah share Google Gepo, Mbak, untuk teman-teman. Jadi biar mereka sudah bisa bebuyut. Seremian Pak Anang. Ayo lanjut bertanya lagi, silahkan.
Supaya kita tidak multitafsir, Bapak Ibu, silakan pahami suratnya. Kami berusaha membuat redaksinya sesederhana, selengkap mungkin. Mungkin masih ada yang tertinggal 1-2 poin. Guru BKTIK tadi tuliskan 24 jam, atau guru SLBN juga tuliskan 24 jam. Kayak gitu. Sudah siap saya? Belum ya? Lagi di balik Bang Dana, persiapan untuk jadi YouTuber nih. Ibu yang jadi Nanti tinggal share aja YouTube channel ya Pak. Nanti saya subscribe ya. Subscribe. Saya juga mau rencana mau mulai isi konten. Bu Erika. Ya, Bu. Bu Erika, ini itu ada di kolom chat, itu hampir sama kasusnya dengan saya yang di Dapodik tadi, yang dari SMK Negeri 2 Lahat. Iya, Minta tolong dibaca, Bu. Coba dibaca chatnya, Bu Erika. Aku pakai HP ini agak susah nengok chat ini. SMA 2 Lahat. Enggak, yang nanya bukan saya, tapi itu hampir sama. Yang mana, Bu? Kolom chat. Nah, aku setuju nih yang jangan berpikir sulit dulu, karena yang diminta isi form Excel. Lalu setelah itu hari berikutnya siapkan bukti fisik. Nah, keren ini. Abdul Hadis, SMKN 16 MOBA. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baca aja Bu, yang dari Lahat tadi kok nggak tampil di saya. Enggak, bukan saya yang nanya. Itu ada dari SMAN 1 Mesuji Raya. Tolong bacakan Bu. Izin tanya Bu Erika. Ya, nggak ada di saya Bu. Ya. Dibaca Bu ya. Izin tanya Bu Erika. Ada guru di sekolah kami masuk Dapodik 1 minggu yang lalu, namun masih bermasalah di manajemen Dapodik. Akun sudah terdaftar, namun belum juga bisa login PTK, sehingga Dapodik masih belum sinkron. Info GTK juga belum ada. Apakah boleh diusulkan, Bu? Hampir sama dengan kasus yang kami. Bisa buka info GTK-nya? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa kayaknya ya, nggak bisa buka ya. Sudah sinkron Dapodiknya? Udah. Bukan tarik data ya, sinkron. Iya, sinkron beneran. Barusan juga udah sinkron. Masih nggak bisa. Info GTK sudah ditutup kayaknya. Iya, mungkin ya. Ditutup sudah mungkin. ditutup, tapi kalau cetak info GTK bisa. Tapi kalau download nggak bisa. Sinkron terakhir tanggal 30 hari. Terakhir tanggal 30. Iya, habis penarikan data ya. Iya. Kan hari ini tanggal 30. Kalau lihat solusinya gimana? Kalau lihat info GTK yang guru lain udah bisa, masih bisa di-download. Cuma kalau guru yang baru masuk ini emang nggak bisa kayaknya. Bisa. Coba langsung print aja, Bu. Coba saya bantu jawab sebentar. Ya, Pak Samsul, silakan. Yang terkendala di manajemen Dapodik yang nggak bisa login GTK ya? Ya, pakai NIK. Iya, coba pakai NIK dengan tanggal lahir dulu coba. Oh, NIK tanggal lahir dia ya. NIK dengan tanggal lahir. Oke, tanggal makasih Pak ya, dicoba ini dulu. ya, tahun, bulan, tanggal. Tanpa spasi Pak ya? Iya, iya. NIK-nya juga tanpa spasi sesuai dengan yang di Dapodik. Oke, dicoba dulu Pak. Makasih Pak ya. Iya, silakan. Izin Pak. Ya Pak. Izin Pak, maaf Pak. Nanya lagi Pak nih Pak. Boleh, boleh. Tadi saya sudah coba di file Excel-nya nih Pak. Saya input nomor NPSN kami, tapi di bawahnya ini nggak muncul nama sekolah kami nih Pak. Sekolah mana Pak? SMK Negeri 6 Palembang Pak. Wih, itu kan sekolah kamu. Kalau salah NPSN-nya dah. Bener Pak, 1060. Iya, kemarin sudah ngomong sama Bu Erika juga Pak. Iya Pak, SMK Negeri 6, Bu. SMK Negeri 6 sama ada SMA 18 nanti juga di sama. Japri Pak. Nanti file yang ada NPSN Bapak di Japri oleh Bu Erika tanpa mengganggu yang lainnya. Jadi Bapak khusus pakai format dari Bu Erika. Kami tambahkan dulu database NPSN Bapak. Kok bisa ya? Ya sudah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Yang lain. Silahkan yang lain. Undangan 11:30 mana? Posisi kita sudah 1 jam 15 menit Zoom ini. Apakah semuanya sudah clear?
Nanti kalau ada pertanyaan kami kembalikan ke operator MKKS semua, kecuali memang kami bisa menjawabnya karena kami juga masih fokus ke yang lainnya. Bu Adeka ke sertifikasi, saya ke BPKP, vaksin dan inovasi di sini. Silahkan Bapak Ibu, mumpung kita masih bisa berdiskusi, siapa tahu ada yang masih multitafsir dari surat edaran kami. Iya. Nggak ada lagi kayaknya, Pak. Saya Samsul. Cukup ya, jelas ya. Halo. Silahkan tuh siapa yang mau nanya atau masih Pak saran boleh. Samsul. Pak. Silakan Ya, Pak Pak Samsul, Samsul. silakan, Maaf, Pak. saya ini agak kurang mengikuti berhubung karena sedang ada kunjungan dari Wakil Ketua DPRD ini Pak Muhendi. Oh, iya. Jadi saya Gimana, menyempatkan Pak diri Samsul? berlari ke ruangan agak tersembunyi ini. Jadi mungkin Iya, pertanyaan saya ini bolehlah, Pak. kemungkinan Pak, kemungkinan pertanyaan saya ini sudah ditanyakan, Iya. tapi saya tidak menyimak Pak ya. Penasaran? Ya. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Ya Pak, sebentar ya. Untuk Boleh. TMT guru yang diusulkan Pak ya, misal untuk jika TMT-nya misal Januari 2021 itu bisa Pak? Di Dapodik ada? Tidak ada batasan TMT, Pak. Oke, Tidak ada siap. batasan TMT. Ya, mohon maaf ini pertanyaannya agak receh Pak ya, karena Yang penting saya, terdaftar. ya, Yang penting terdaftar di 30 Juni, nggak apa-apa. Ya, Mengingatkan siap. ke yang lain juga. Yang penting terdaftar di Dapodik 30 Juni. Artinya di Dapodik 30 Juni terdaftar, TMT-nya pasti sebelum itu kan Pak Ya, Wantoro siap, nggak akan siap, mau betul. ngupload kalau input kalau nggak ada SK kan? Siap, betul. Itulah logika Betul, kita. Pak. Ya, terima kasih Pak Anang, sangat melegakan. Artinya mungkin ada beberapa guru yang kemarin sempat tereliminasi, sekarang bisa diinikan lagi. Terima Masukkanlah, kasih Pak Pak. Anang. Iya, Pak. Ada lagi nggak pertanyaan Bapak Ibu? Udah jam 11.20. Iya. Dan Tutup aja, Bu. tuliskan di situ ya, TMT-nya dan SK-nya pakai yang ada di info GTK. Ya. Silakan Pak, ditutup Pak. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada lagi. Baik, Iya. kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan berkoordinasi. Assalamualaikum Pak. Mau Upload bertanya, Pak? file gabungan dari MKKS untuk hari Rabu Kamis ini, operator MKKS belum bisa mengirimkan ke kami, biar fokus dulu ngurusin sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Untuk SMA silahkan tersendiri, MKKS SMA. Untuk SMK silahkan tersendiri, MKKS SMK. Dan untuk SLB silahkan menjadi satu di Pak Tarmili ya, atau Pak Lubias menjadi satu di SLB. Dan poin yang kami tegaskan tadi, bahwa honor 1,8, honor 1 juta SLB, honor di SMKN Sumsel pun silahkan mengajukan. Karena batasan kami sangat sederhana, yaitu PTK non-ASN. ASN itu adalah PNS dan P3K. Selama dia bukan PNS, selama dia bukan P3K, kalau dia guru dia ngajar 24 jam, kalau dia TU dia mendapatkan tugas daring, kalau dia operator dia ada di Dapodik, maka silahkan diusulkan. Jadi sesederhana itu, mudah-mudahan nanti kami mempertanggungjawabkannya juga bisa mudah. Bapak Ibu membuat laporan per 3 bulan juga silahkan dirangkum. Penggunaan dananya kami tegaskan lagi bisa untuk kuota, pulsa, pengembangan diri, transport, akomodasi, pelatihan. Untuk Zoom pun bisa diberikan honor, atau untuk belajar.id kita ingin KKG, MGMP terhadap mapel-mapel kita baik secara daring maupun menyiapkan secara daring. Namanya biaya penunjang atau biaya pendukung pembelajaran daring itu luas. Kami tidak sengaja kunci tidak hanya kuota tapi juga keseluruhan terkait dengan daring ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Dan menjadi bekal pemahaman bagi kita semua sehingga Amin. nanti ketika ada pertanyaan dari siapapun kita sudah satu persepsi. Wartawan bertanya, LSM bertanya, anggota DPRD, Bapak Ibu Kepala Sekolahnya bertanya, kita sudah bisa menjelaskan bahwa kami sudah ada penjelasan dari dinas,
YouTube ini pun rekaman ini pun akan kami upload ke YouTube, tidak masalah diketahui publik karena kita transparan, semuanya transparan, dan prinsip kami mudah-mudahan tidak ada berkas yang diantar ke dinas. Jadi ini murni untuk kepentingan membantu Bapak Ibu tanpa ada hal-hal lain yang mempersulit. Baik, Kami Pak, akhiri, terima mohon kasih. maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocorannya berapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocorannya berapa? Bocoran apa? Izin live Pak Anang, ya Pak Anang. Bapak Cara Ibu. dapat duitnya. Pak Anton. 500. Pak Anton. Oh, 500 ya. Apa Sejuta. Pak Yan? 500 per bulan, Pak, 500 dari Pak mana? Anton ini nama belaga apa ya? Pak Anton. Oi. Apa kabar, boy? Oh, Pak Hendra masih di Bogor ya? Udah balik di Bogor? Mana belum, baru nggak swab. Oh, iya. Hati-hati jalan ya. Iya. Jangan Cari boleh. Ipung, dicari Ipung. Ah. Pergi sama liburan Pak Anton. Ah, tidak libur. Hah? Nggak libur apa yang dioki itu lah. Sampai dia dengan ngoyan, kepala tasnya. Alah. Kiriku nggak ke Bogor, Pak. Itu Bu Atun yang pergi. Karena memang proktor kami Bu Atun. Oh, Aku kena, Be. Aku kena. Be. Yang ke acara Bogor tuh Proktor AN ya? Proktor AKM ya? Oh. Halo. Halo, Mik, kita nih. Halo. Kalau kakak pecah untuk ujian tengah semester, ketika tengah semester ini mobil mana? Atau digantung nih soalnya. tapi kalau kakak masukkan ke ATK 21 juta, Individu, supaya individunya pada dikerjakan, itu kan, dibuat semacam itu. Gantung. Operator. Oh, benar. Kalah sama kan? Udah kalah. Bapak Ibu, Zoom-nya kami shift ya. Terima kasih. Baru makan dia.